Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang bocah kecil yang sangat merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini terjadi pada masa kehidupan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Kisah ini sangat mengharukan sampai membuat Syekh Ad-Dibai menangis. Syekh Ad-Dibai adalah seorang ulama ternama yang dikenal dengan nama lengkapnya, yaitu Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Syaibani Al-Yamani Al-Zubaidi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Jadi, usia beliau kira-kira mencapai 76 tahun saat beliau wafat. Ia terkenal sebagai seorang ulama yang tulus, penuh kasih sayang, dan berbicara dengan kata-kata yang indah. Terdapat cerita tentang saat Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berkumpul dengan sekelompok orang di kota Zabid, yang merupakan ujung kota di Yaman, untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Perjalanan tersebut memakan waktu selama 2 minggu. Ketika rombongan hendak berangkat menuju kota Madinah, tiba-tiba seorang anak kecil yang berusia 8 tahun datang dan menyapa Syekh Ad-Dibai. Anak kecil itu berkata, "Wahai Syekh, izinkan saya ikut ziarah ke makam Nabi." Namun permintaan anak kecil tersebut tidak dapat disetujui oleh Syekh Ad-Dibai, karena ia khawatir akan menyulitkan rombongan. Lalu Syekh Ad-Dibai bertanya kepada anak kecil itu, "Mengapa kamu sangat ingin ikut?" Anak kecil itu menjawab, "Wahai Syekh, percayalah, saya sangat merindukan Rasulullah." Namun Syekh Ad-Dibai tetap menjawab, "Kamu tetap tidak boleh ikut." Kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan mereka. Setibanya di kota Madinah, tepatnya di depan makam Rasulullah, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sangat terkejut melihat anak kecil itu ada di hadapannya. Beliau bertanya, "Wahai anak kecil, dari mana kamu datang? Bagaimana kamu bisa ikut?" Anak kecil itu menjawab, "Ketika kalian berangkat, aku masuk ke dalam kotak peti dan ikut bersama rombongan ziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Syekh Ad-Dibai berkata, "Aku tidak heran jika kau masuk ke dalam peti. Tapi selama 2 minggu, dari mana kau mendapatkan makanan dan minuman?" "Tidak ada makanan dan minuman di dalam peti. Wahai Syekh, aku sungguh terlupakan akan makanan dan minuman karena kerinduanku yang mendalam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Anak kecil tersebut kemudian bertanya, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah disentuh oleh Rasulullah?" Syekh Ad-Dibai menjawab, "Iya, benar." Setelah itu, anak kecil tersebut mengambil sedikit tanah dan menciumnya. Tiba-tiba, dia roboh seolah-olah pingsan. Ternyata, anak kecil tersebut telah meninggal dunia. Dia kemudian dikubur di luar kota Madinah karena dia bukan penduduk setempat. Setelah itu, Syekh dan rombongan melanjutkan perjalanan mereka untuk menunaikan umroh. Saat pulang, Syekh Ad-Dibai tiba-tiba teringat kepada anak tersebut, dan dia memutuskan untuk mengunjungi makam anak itu. Namun ketika dia melihat keadaan makam, dia sangat bingung. Makam yang sebelumnya berada di luar kota Madinah tampaknya telah bergerak dan berpindah masuk ke kota Madinah, semakin mendekat ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat fenomena ini, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tak bisa menahan air matanya, dan dia menangis dengan sangat sedih. Hingga saat ini, makam tersebut masih ada dan terletak di seberang Masjid Nabawi. Syekh Ad-Dibai berkata, "Wahai anak kecil, betapa besar dan mulianya kamu. Ketika kamu masih kecil, kamu merindukan ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kamu wafat, kamu juga merindukan Rasulullah." Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pun terharu dan menangis di dalam rumahnya. Dia berkata, "Saya adalah seorang imam. Tapi saya merasa malu melihat sejauh mana cinta seorang anak yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Syekh Ad-Dibai kemudian memutuskan untuk mencatat riwayat perjalanan anak kecil tersebut dalam kitab maulidnya yang dikenal sebagai Kitab Maulid Ad-Dibai. Terdapat sebuah kisah menarik lainnya, dari hadis riwayat Imam Muslim yang mengisahkan tentang sebatang pohon kurma yang merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tersebut, Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika memberikan khutbah. Setelah dibuatkan mimbar untuk beliau, ada suara aneh yang terdengar dari batang pohon kurma tersebut, seperti suara teriakan unta yang sedang bunting.
Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar dan meletakkan tangannya pada batang pohon kurma tersebut. Setelah beliau melakukan itu, batang pohon itu menjadi tenang dan tidak mengeluarkan suara lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan bahwa pohon kurma tersebut menangis karena merindukan zikir dan ucapan yang dulunya biasa didengarnya dari beliau. Kisah ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang mencakup cinta kepada segala hal yang berhubungan dengannya, termasuk karakter fisiknya dan ajarannya. Kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari syariah Islam yang harus diikuti oleh umat Muslim. Juga, wajah fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat baik dan tampan, bahkan melebihi keindahan wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Maka, Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ajarannya memang dianggap sebagai bentuk ibadah yang paling utama oleh ulama. Wajib bagi seseorang untuk mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Abdullah bin Hisham menceritakan bahwa mereka pernah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada suatu kesempatan, Rasulullah memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu, Umar berkata, "Ya Rasulullah, sungguh, aku mencintaimu melebihi segala sesuatu, kecuali diriku sendiri." Kemudian Rasulullah berkata, "Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna. Tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Kemudian Umar berkata, "Sekarang, demi Allah, engkau, Rasulullah, lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Saat ini juga, wahai Umar, imanmu telah mencapai kesempurnaan." Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, "Salah seorang di antara kalian tidak akan beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia." Hal ini juga ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tanda pertama cinta seseorang kepada Rasulullah adalah bahwa dia akan mengikuti ajaran beliau. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Tanda kedua adalah memperbanyak selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di malam dan hari Jumat, sesuai dengan sunnah yang disukai oleh para pecinta Nabi. Tanda ketiga adalah berharap untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pernah menyatakan rindunya untuk bertemu dengan saudara-saudaranya, seperti yang disebutkan dalam hadis. Abu Bakar bertanya tentang makna saudara-saudara yang dimaksud, dan Rasulullah menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang belum pernah melihatnya tetapi tetap beriman dan mencintainya dengan tulus. Tanda keempat adalah mencintai kitab yang dibawa oleh Rasulullah, yang juga berarti mencintai Rasulullah sendiri. Hal ini karena ajaran dan petunjuk yang terdapat dalam kitab tersebut adalah bagian dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Semua ini harus dilakukan dengan penuh takwa kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah sumber kebahagiaan dan rahmat darinya. Dalam dua kisah yang disampaikan, kita dapat menarik berbagai pelajaran dan hikmah yang sangat berarti. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.